Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryoto sebagai juru kunci Candi Songgoriti. Jadi dulu asal usulnya adanya Desa Songgoriti ini, dulu di sini tidak bisa ditempati manusia, yang ada kawah panas. Terus perjalanan Pusupo sama Pusendok dari Mataram kuno pada tahun 830 dia itu kesini melihat keadaan di Songgoriti ini yang ada kawah panas. Terus akhirnya Pusupo sama Pusendok dia meditasi minta kepada Yang Maha Kuasa di Songgoriti ini bisa ditempati manusia. Kalau kawahnya ini akhirnya disumpeti dengan candi. Dan disebut dengan candi, akhirnya kawahnya mengecil menjadi 3 sumber. Yang satu itu sumber air panas, yang satu sumber air dingin, dan yang satunya lagi itu yang di tengah candi ada air panas dingin. Jadi pada zaman dahulu di sini air panas itu untuk jamasan pusaka. Jadi untuk mencuci pusaka pada zaman dahulu. Terus pusakanya itu baru direndam di tengah candi yang ada jembangannya pusaka. Terus akhirnya airnya disepuh di yang air panas itu. Lah, baru disepuh dimandikan dengan air dingin supaya pusakanya itu bisa sakti mandraguna. Nah, niku lajeng pada zaman era kerajaan pundi nih. Jadi era zaman kerajaan Mataram kuno. Jadi Pusupo sama Pusendok itu mau ke tlatah Jawa Wetan, artinya di Jawa Timur ini. Itu dia mendirikan 4 candi. Jadi Candi Songgoriti sudah membuat candi di sini, terus melanjutkan perjalanan lagi ke Candi Badut Minoyo. Terus kan sebelah ada lagi membuat candi yang namanya Candi Mbeji Bangil. Itu pembuatan Candi Pusupo Pusendok. Di daerah mana nih? Itu di daerah Bangil. Oh, Pasuruan. Pasuruan. Lah yang satunya di Blitar. Itu di Sumber Nanas Blitar. Jadi itu Candi Pusupo sama Pusendok dari Mataram kuno bahwa pemerintah mau pindah Jawa Timur, jadi membuat tanda-tanda candi. Lah, keunikannya di Songgoriti ini, keunikannya dari sumbernya. Sampai di sini didatangi para raja, putri raja, permaisuri, dan raja-raja 10 negara. Dia kesini ini tapak tilas ke leluhurnya.
Jadi ketemunya Ken Dede sama Ken Arok di sini, dan di situ ada pancurannya mandinya Ken Dede. Jadi para raja-raja itu kesini, dia itu tapak tilas ke leluhur. Jadi fungsi selain tempat Jamas Pusaka juga ada fungsi lain seperti petirtaan gitu nggih. Ya, jadi di sini dulu itu petirtaan untuk mandinya para putri raja pada zaman Mataram sampai adanya kerajaan Gajayana. Jadi Gajayana yang ada di Candi Badut, terus adanya kerajaan Singosari. Jadi mandinya itu di sini. Jadi secara spiritual, ibaratnya kalau kita ke candi itu hanya simbolis untuk menghormati dan menghargai leluhur kita. Kalau untuk urusan berdoa dan lain-lain, kita langsung ke Yang Maha Kuasa, ngoten nggih. Iya, betul. Yang betul itu. Jadi kita semua anak cucu ini kan tinggal enaknya. Jadi leluhur kita, mbah buyut kita dulu membuat seperti candi-candi yang ada di Nusantara ini. Jadi anak cucunya itu kalau ke candi menghormati para leluhur. Kalau memuja kepada Yang Maha Kuasa. Jadi di sini ini dinamakan Tirta Amerta, ya dinamakan Sendang Kamulan. Sendang Kamulan. Jadi para leluhur itu dulu seperti di sini, ternyata candi ini sumbernya kawah. Jadi sampai sekarang warga masyarakat Songgoriti ini sangat-sangat menghormati para leluhurnya. Di sini diadakan setiap setahun itu 2 kali. Di sini ada Jenang Suro. Jenang Suro itu uri-uri budaya leluhur. Itu mulai zaman dahulu. Jadi Jenang Suro itu kalau hari Suro pertama itu di sini Estighosa dulu, baru Estighosa, terus Jenang Suro selamatan, terus ada Mocopat di sini. Mocopat itu artinya kan tulak balak, barang-barang yang barang-barang seperti yang gak karuan bisa ditolak dengan tolak balak Mocopat itu. Terus di sini siangnya itu ada kirap 1000 banteng. 1000 banteng dari Mubeng kampung Songgoriti ini sampai Kelurahan Songokerto, sampai jalan-jalan itu macet karena apa? Karena warga masyarakat itu sangat peduli dengan uri-uri budaya leluhur. Terus nanti kalau Bakto Mulut di sini nih diadakan selamatan desa. Selamatan desa itu kirap sedekah bumi. Jadi sangat-sangat dihormati sama warga masyarakat ini. Itu kirap sedekah bumi. Nah, kirap sedekah bumi setiap RT mengeluarkan tumpeng. Jadi tumpeng nanti itu dilomba besar-besaran tumpeng dan sedekah bumi. Nah, nanti kalau sudah dikeliling sekampung ini, akhirnya di sini ada podiumnya. Di situ akhirnya kalau orang Jawa kan diujupno dulu, baru di situ dipurak rame-rame warga masyarakat Songgoriti, masyarakat Batu dan dari mana-mana ingin menyaksikan kirap tumpeng sedekah bumi yang ada di Songgoriti. Itu yang menyaksikan dari Bali, dari Jakarta, dari Semarang, pokok dari mana-mana ke sini ingin menyaksikan tumpeng sedekah bumi yang ada di Songgoriti. Sangat meriah dan warga masyarakat Songgoriti sangat peduli, sangat seneng karena uri-uri budaya leluhur. Terus harapannya damel generasi sakniki lari-lari nem harapannya dos pundi, Pak? Ya mudah-mudahan dengan nanti harapan anak-anak kita, generasi muda, generasi penerus supaya uri-uri budaya leluhur itu terus tetap dipertahankan, harus tetap meriah, karena itu mulai zaman dulu nenek moyang kita dulu itu, jadi
Jadi menggali budaya sampai sekarang seperti bandengan, ya, seperti pencak silat dan sebagainya, seperti kuda lumping, itu sudah mendunia, sampai kita sudah mendunia. Dan anak-anak kita yang ada di Songgoriti ini kan punya persatuan jadi bandengan Busupo, itu sudah sampai ke luar negeri. Jadi shootingan ini sampai ke luar negeri. Jadi mudah-mudahan nanti generasi muda tetap jaya melestarikan ulur budaya leluhur. Saya doakan tetap jaya selama-lamanya. Pun matur nuwun keterangan Bapak Yoto. Semoga generasi sekarang dan mendatang bisa tetap mewujudkan dan melestarikan cita-cita nenek moyang, sebab sebuah peradaban nggak akan terjadi bila kita tidak menghormati atau uri-uri suatu kebudayaan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.